Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Jawa Barat tercinta, saya mengupdate lagi laporan mingguan terkait perkembangan melawan COVID di Jawa Barat. Per kemarin positif di 2.314, penambahan sekitar 18 orang, kita stabil di angka 18 sampai 30, dan angka kesembuhan alhamdulillah sekarang sudah 4 kali lipat dibandingkan angka kematian. Berita yang menggembirakan, kalau sebelumnya rata-rata angka COVID akan di 1, sekarang angka COVID, reproduksi COVID maksud saya, itu ada di 0,68. Jadi sudah di bawah 1, mudah-mudahan terus menurun dan konsisten di hari-hari berikut dengan kedisiplinan kita. Dan yang terbesar masih di zona Bodebek dan Bandung Raya, Kota Depok masih yang pertama sekarang, Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bogor, dan Kabupaten Bekasi. Dan kita jalan-jalan ke rumah sakit, kemarin saya ngecek ke Hasan Sadikin, memang terjadi penurunan orang yang dirawat di rumah sakit. Jadi di Jawa Barat lebih banyak orang yang positif itu tidak ke rumah sakit, ya, alhamdulillah. Nah, ruang tidur isolasi ini turun dari 32%, 30%, sekarang di waktu ini sudah 29%. Kemudian kesembuhan, orang-orang yang ODP rata-rata 62 orang setiap hari sudah melewati masa karantina, kecepatannya 60 sampai 62 orang. Kemudian kesembuhan pasien yang terduga mungkin COVID atau tidak, itu ada 80 sampai 83 orang tiap hari. Dan kesembuhan yang positif COVID-nya juga tinggi, 15 sampai 16 orang per hari, alhamdulillah. Kemudian kita ingin membuktikan bahwa Jawa Barat itu punya angka pengetesan yang masif. Rapid test sudah 122.000, kemudian tes swab PCR ada di 47.000. Jadi kalau di total ada sekitar 160 atau 170.000 terhadap populasi. Insya Allah kita kejar 300.000 dalam waktu dekat. Nah, kemudian seperti semua tahu, ada 15 kota kabupaten yang memulai proses diizinkan untuk melakukan adaptasi kebiasaan baru atau AKB. Kita sebut AKB 30 karena ada 30 kegiatan yang diatur. Dan itu jangan takabur, ya, harus dijaga dengan kedisiplinan, karena status biru ini bisa mundur lagi ke kuning, nanti mundur lagi ke merah kalau tidak disiplin. Nah, untuk mengawal AKB 30, yaitu 30 kegiatan, kita memastikan tetap waspada. Cara kewaspadaannya adalah kita punya mobil besar dengan kontainer, namanya mobil swab PCR dengan security 3, BSL 3, bersama Bio Farma. Kemudian kita punya 627 mobil warawiri isinya rapid test, ya. Jadi satu kecamatan satu, ada 627. Jangan kaget nanti mereka melakukan sidak, ya, kemana-mana, ke tempat keramaian, ke pengkolan, bubaran acara dan lain-lain, memastikan tidak ada yang terpapar COVID dan meningkatkan testing setinggi mungkin sesuai standar WHO. Kemudian di AKB 30 adaptasi kebiasaan baru ini, tahap pertama adalah rumah ibadah, ya, harus tetap berjarak. Ada yang bolehnya 30% dulu, mohon maaf, ada yang bolehnya 50%. Kemudian kalau masjid komplek dulu didahulukan supaya orangnya homogen dan terukur, baru masjid besar yang ada musafirnya di tahap selanjutnya. Diusahakan wudhu sendiri di rumah, bawa sajadah sendiri. Nah, setelah rumah ibadah masuklah ekonomi pun dibagi, ekonomi industri dulu, perkantoran yang resikonya rendah, kemudian ekonomi yang resiko tinggi, retail, perdagangan, mal, dan pariwisata. Nah, kita menemukan dalam minggu-minggu ini, saya jalan-jalan keliling-keliling, masih banyak sekali yang tidak memakai masker. Padahal masker itu bisa melawan virus COVID, paling utama adalah menggunakan masker. Kemudian di pasar-pasar tolong hati-hati, kalau tidak jaga jarak, kalau tidak pakai masker, seperti nanti di pasar Antri Cimahi dan pasar Cilengsi, ditemukan pedagang dan pembeli yang terkena positif COVID, ya. Jadi saya ingatkan di pasar-pasar. Kemudian pariwisata ditahan dulu, yang diizinkan adalah pariwisata individu
Kemarin kita lihat Pantai Pakis Jaya rame, tanpa jarak, tanpa pakai masker. Ada orang-orang yang camping di Bukit Bandawasa di Kabupaten Bogor tanpa protokol kesehatan. Itu yang akan membuat nanti semua usaha kita ini sia-sia. Kuncinya hanya satu, kedisiplinan. Juga kita ada viral berita kafe di Bandung, kenapa harusnya 30%, ini mendekati 100%. Harusnya jaga jarak, ini nggak pakai jaga jarak. Harusnya pakai masker, ini nggak pakai masker. Jadi itulah yang akan membuat kita susah. Kalau semua seperti itu nanti kita di lockdown lagi atau di PSBB lagi, kan yang repot usaha-usaha tadi, maka jangan melanggar. Nah, dalam penerapan AKB ini kuncinya hanya satu, disiplin ya. Jangan sampai karena ketidakdisiplinan kita balik lagi ke PSBB yang maksimal, zona biru jadi kuning, kuning jadi merah, merah jadi hitam, dan itu tidak ingin kita hadapi dan kita hadirkan ya. Nah, sekali lagi keberhasilan situasi baru ini adalah tergantung kita dengan kedisiplinan, dengan ketaatan, ya, insya Allah kita menang melawan COVID. Itu saja pesan minggu ini. Sampai berjumpa lagi di minggu depan untuk update terkait perlawanan penanggulangan COVID-19 di Jawa Barat. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.